Sore anak urban nemenin kamu di sini barengan sama Sabil dan kita masih barengan sama Institut Digital Ekonomi LPKIA. Buat kamu anak urban yang masih standby, jangan lupa tonton kita juga secara visual ada di www.urban1063fm.com biar bisa lihat gitu ya. Di sini Sabil bersama Teuna sebagai staf Markom LPKIA dan juga Mas Nafi sebagai alumnus yang kita bisa bilang sangat berprestasi. Luar biasa anak urban. Karena kalau misalnya kita mention gitu ya, by pengalaman-pengalaman dari Mas Novi sebagai alumnus di tahun 2014 ya Mas ya? Betul. 2014 anak urban, kita sebutkan dari sininya, ini dari sini aja ya, dari kartunya. Mas Novi ini anak urban Mas Novi Setia Nurfiat sebagai Direktur Utama PT Innovindo Digital Media. Yang pertama, habis itu Mas Novi juga Komisaris Utama PT Dirgantara Perkasa Propertindo. Udah gitu Mas Novi juga sebagai Komisaris Utama PT Setia Ganda Madani. Lalu sebagai Komisaris Utama PT Harmony Event Indonesia. Dan juga pendiri dari beberapa yayasan. Ada Yayasan Darul Askar, Yayasan Nur Al Afiat Madani. Dan juga Komunitas Bisnis Kuningan. Banyak ya. Banyak banget. Dan beliau ini adalah alumnus tadi di tahun 2014. Jurusan Sistem Informasi Mas ya? Betul. Sistem informasi. Dan tadi kita ngobrol barengan sama Teuna, masih ada juga jurusannya. Tapi aku penasaran untuk di 2025 ini, karena kalau Mas Novi alumnus dari 2014, di 2025 ini ada jurusan-jurusan baru nggak sih Teh sebenarnya? Banyak Apa banget aja? jurusan barunya itu. Kalau di sistem informasi sendiri kita tuh ada digital bisnis dan juga Oke. desain komunikasi visual di kafe. Pasti anak-anak tuh nyarinya di kafe kalau sekarang tuh kan gitu kan. bener. Di teknik informatika kita ada data scientist dan juga software engineering dan juga information technology. Di akuntansi kita ada fintech. Itu sekarang tuh lagi membooming banget fintech dan juga digital accounting tech. Iya. Di administrasi bisnis S1 digital business administration dan juga e-commerce digital marketing gitu. Dan Kak Sabil kita tuh semuanya berbasis digital. Ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman nih. Harus. Semua itu harus digital dong. Betul. Meskipun akuntansi, meskipun administrasi, Ya. administrasi gitu ya. Harus mengikuti perkembangan zaman dengan digitalisasi. Iya sih anak urban, karena ya mau nggak mau ya sekarang semua generasi, terutama generasi baru, generasi Gen Z gitu anak urban ya, pasti apa-apa udah terpapar digital yang banget gitu loh. Jadi kayak kenapa enggak kamu mencari institut yang ada title digitalnya, udah gitu memang ada beberapa jurusan yang berbau ekonomi juga. Ada Institut Digital Ekonomi LPKIA. Udah dari tahun berapa Teuna LPKIA itu? 1984. Kok ragu ngomongnya? 1984 ya, 1984 sampai detik ini anak urban. Wow, luar biasa. Dan fun fact-nya, nyokap gue juga sebenarnya alumnus dari LPKIA. Serius banget Mas Novi, jurusan akuntansi. Jadi kayak di keluarga saya ada, di depan saya sekarang ada. Mas Novi anak urban, alumnus 2014. Tapi kalau di Mas Novi sendiri, mungkin kalau suka duka waktu ngampus mah ya pasti ada ya Mas ya. Namanya masa-masa muda gitu kan. Tapi ada gak sih Mas beberapa hal yang kalau sekarang tuh jadi kayak oh ternyata ini ya yang saya pelajarin di LPKIA segini ngefeknya sampai sekarang, ada gak Mas? Sangat. Sampai sekarang masih saya rasakan. Bahkan keberanian saya untuk bicara depan umum itu pun dari LPKIA. Karena di LPKIA itu ada mata kuliah Human Relation. Iya masih inget lagi. Yang saat itu tuh belum ada di kampus lain. Gitu. Dari situ kita belajar bagaimana cara presentasi yang betul gitu ya. Untuk bisa bicara di depan umum. Seperti apa tekniknya. Itu tidak hanya sekedar teori, tapi langsung praktek. Ya, dan di LPK itu sendiri alhamdulillah saya aktif sebagai duta kampus saat itu. Jadi sering presentasi, jadi banyak peluang-peluang untuk kita mengupdate diri kita. Selain memang mata kuliah di LPK itu sangat relevan gitu ya dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha hari ini. Jadi sebetulnya semuanya connected ya. Asal mungkin dari kita sendiri juga ya Mas ya. Jadi intinya yang saya tangkap di LPK itu tidak hanya belajar hard skill. Ya, seorang programmer kalau di kampus lain rata-rata itu hanya bisa atau diajarkan untuk menguasai dunia pemrogramannya saja. Benar. Sementara soft skillnya tuh kurang diasah. Di LPK itu concern di situ juga. Gitu. Iya karena tadi kan institut ya Mas ya. Jadi title-nya mungkin ya udahlah, kayaknya banyaknya yang dipelajari tadi hard skill. Tapi ternyata dari Mas Novi sendiri sebagai alumnus soft skill juga kita dapet kok gitu ya. Terus Mas, ketika sekarang alhamdulillahnya gitu ya sebagai
Novi Setia Nurfiat yang sudah dikenal banyak orang gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita throwback masa-masa kuliah di LPKIA, selain tadi ada beberapa yang dipelajari, ada dari awal tuh udah niat gak sih Mas? Nanti kayaknya gue pengen jadi pengusaha, kayaknya nanti gue pengen jadi ini. Niatnya dari awal atau berjalannya waktu sih Mas? Saya masuk ke LPKIA itu justru karena memang nantinya pengen bekerja di perusahaan IT dan jadi programmer. Oke. Ya, karena kan tagline-nya saya masih sangat ingat sampai sekarang. Lulusannya mudah bekerja dan berkualitas. Saat itu. Iya. Nah, tapi nyatanya LPKIA berbohong. Kenapa berbohong? Kenapa berbohong? Karena saya sebagai pemilik perusahaan. Lulusannya itu tidak hanya mudah bekerja, tapi juga sukses berwirausaha. Luar biasa. Buktinya saya sendiri. Saya sendiri belok tangannya saya sendiri. Keren banget anak korban, karena kalau misalnya kita ngelihat dari kesibukannya Mas Novi ini ya, Teh Una juga sebagai staf dari LPKIA sendiri lebih ke arah wow, kita aja on pressure ya. Sebagai mungkin kita kurang lebih sama lah generasinya gitu kan. Jadi kayak lumayan sujud gitu anak urban ke kesibukannya Mas Novi gitu kan. Tapi Mas Novi, kalau point of view dari Mas Novi sendiri, ketika ngelihat sekarang ya, pasti banyak orang tua yang lagi bingung juga karena anaknya lagi ada di posisi yang anaknya sih kadang-kadang kagak peduli. Mereka kan kayak, mah pengen ini dong, mah pengen kampus ini dong, mah pengen kampus ini dong. Kalau dari Mas Novi sendiri, apa sih kira-kira motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa baru, terutama yang masih bingung, dan kenapa kita harus memilih Institut Digital Ekonomi LPKIA? Betul. Yang pertama, kita dengan era digital hari ini kan banyak iklan ya. Betul. Nah, kita sebagai audiens yang audiens yang bijak. Nah, dan di sini LPKIA, mohon maaf ya, karena saya juga bukan brand ambassador dari bisa meren Teh Una. Ini juga LPKIA itu tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Gitu ya. Nah, itu betul, dan saya rasakan kalau saya menyesal ya, setelah sekarang lebih dari 1 dekade ya kuliah di LPKIA, itu udah alumninya udah lebih dari 10 tahun nih. Tapi saya masih merasa menjadi bagian dari keluarga besar LPKIA. Ada rasa memiliki gitu ya. Nah, dan kualitasnya saat ini juga, apalagi setelah berubah jadi Institut Digital Ekonomi dengan berbagai prodi yang baru, itu sangat relevan untuk kebutuhan hari ini di dunia kerja. Karena jangankan itu ya anak urban, bukan cuma hal-hal yang relate atau bahkan mungkin kamu mikirnya Mas Novi pengusaha, mungkin dia ngelihat dari point of view itu. Enggak, barusan aja habis memberikan seminar ya Mas. Iya, makanya batikan. Pakai kaos. Tadi kalau boleh tahu Mas, tadi topik hari ini apa seminar tadi? Tadi saya ngisi seminar untuk UKM, pemilik kedai kopi, ya, barista, terkait digital marketing. Binaan dari Dinas Perkebunan Jawa Barat. Tuh kan anak urban, dibilang kata gue juga yang di depan kita ya, Teh Una, di samping kita bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Gitu kan. Jadi bukan sekarang aja kita seminar, tapi aku setuju Mas Novi bahwa kalau misalnya sekarang dunia iklan, terutama mungkin buzzer dan segala macam tuh udah berhamburan banyak ya Teh Una. Apalagi Teh Una juga sebagai staf Markom tuh sebenarnya pasti lebih paham dari Sabil ya anak urban. Tapi ya memang itu, ketika kita tahu iklan atau bahkan sekarang tren atau bahkan ngelihat dari tempatnya aja atau apa, tapi ya tadi ya Mas buktinya gitu loh. Nah, itu mungkin jadi alasan juga Mas Teh Una mengundang Mas Novi hari ini sebagai bukti bahwa beliau adalah alumni dari 2014 anak urban di Institut Digital Ekonomi LPKIA. Dulu berarti masih LPKIA dong ya Mas ya? Ya, STIMIK LPKIA. STIMIK LPKIA. Sekarang aja udah berubah jadi institut. Nanti alumnusnya kayak gimana ya? Kira-kira akan jadi seperti apa gitu loh. Tapi kita balik lagi anak urban ke Teh Una. Kalau misalnya Sabil bisa nanya, ukuran sukses IDE LPKIA itu sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau bahkan ketika mereka udah kuliah, yang membedakan kampus lain dengan Institut Digital Ekonomi LPKIA kira-kira apa, Teh Una? Oke, dari kami LPKIA sendiri ukuran sukses itu bukan dilihat dari seberapa banyak lulusannya, tapi seberapa banyak lulusannya yang sudah diserap di banyak perusahaan atau di pasar kerja gitu. Jadi bukan kayak berapa banyak lulusannya yang udah lulus gitu kan, hanya sekedar lulus, enggak. Tapi kita tuh melihat kayak berapa banyak lulusannya yang sudah bekerja, atau bahkan yang sebelum lulus juga udah banyak yang kerja gitu. Jadi setiap di wisuda kebanyakan dari kami itu para lulusannya sudah 60% sudah bekerja, bahkan membuka usaha gitu.
Karena ya kalau zaman sekarang ya banyak. Mas Mbak, jadi dari sekarang udah orang-orang pengen di sini karena pengen kerja di mana gitu kan. Kayak Mas Novi juga tadi ternyata target seperti sekarang tuh udah ada dari dulu gitu. Walaupun sebenarnya gimana bibit bobot ya dan keberuntungan dan usaha anak urban, tapi ya apa yang udah dilaluin sama Mas Novi udah jadi sebagai bukti sih. Karena bagi gue pribadi keren sih. Kali-kali kita ikut seminarnya kali ya. Ayo, aku pengen daftar. Iya, karena bukan cuma soal LPKIA tapi ya ada alumnus, ada buktinya juga. Dan sekarang juga Mas Novi memegang ikatan alumni ya Mas? Betul. Ikatan alumni LPKIA. Saya yang diamanahi sebagai ketua umum. Oke. Alia kita sebutnya ya. Alumni LPKIA. Anak urban itu berarti dari semua alumni. Semua alumni. Ya, dan ketika kita tahu database-nya ternyata banyak alumni yang sudah bekerja di instansi-instansi besar dan punya posisi yang bagus di situ. Iya. Jadi ketika nanti anak urban kuliah di LPKIA, begitu lulus mau bekerja gitu ya, itu bisa dapat rekomendasi dari alumni-alumni yang sudah bekerja di instansi tersebut. Iya, karena kan kita sharing ya, sama yang cimit-cimit mahasiswa baru, sama yang sudah sujud-sujud ini loh gitu kan. Nanti anak urban kita ngobrol lagi bareng sama Mas Novi dan juga Teh Una. Mas Novi ini sebagai alumnus dari Institut Digital Ekonomi LPKIA dan juga Teh Una sebagai staf Markom LPKIA. Jadi kalau misalnya mau tanya soal administratif apapun itu, pembayaran, jurusannya ada apa aja, lokasi di mana, udah gitu beasiswa, karena selalu ada beasiswa disediakan oleh LPKIA anak urban ya. Dan itu tanya ke Teh Una kalau misalnya pengen nanya tentang pengalaman hidup mungkin ya, dan juga apa yang sudah dilaluin sebagai alumnus IDE LPKIA, kamu bisa tanya ke Mas Novi. Nanti kita jawab ada satu pertanyaan tadi yang masuk ya. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Sabil pastinya di Sore Hari. Urban 106,3 FM Radio Visual. Urban pastinya live langsung dari Jalan Anyar nomor 52. Sore-sore masih di sini menemani kamu anak urban. Jangan lupa juga cek kita secara visual karena experience dengerin radio ketika dengerin audionya doang sama nonton tuh beda tahu. Dan kita kali ini masih bersama beberapa partner kita anak urban dari Institut Digital Ekonomi LPKIA. Ada Teh Una sebagai staf Markom dari LPKIA dan juga spesialnya membawa guest star ya Teh Una anak urban ada Mas Novi sebagai alumnus dari LPKIA di tahun 2014 ya Mas ya. Tapi anak urban sebelum itu kita ngobrol lagi sama Mas Novi ya sebagai bukti nyata ya kan. Bicara bukti. Iya beneran bukti nyari nih ada Mas Novi. Cari sekarang ada di Jalan Anyar nomor 52 ya. Tapi Teh Una mungkin beberapa orang tua atau bahkan Gen Z yang sedang mendengarkan kita yang memang lagi di fase OTW masuk jadi mahasiswa baru atau maba ya anak urban, kita juga pengen tahu dong timelinenya ketika ingin daftar ke Institut Digital Ekonomi LPKIA itu kemana dan sampai tanggal berapa batasnya? Untuk pendaftaran sendiri kita masih terbuka sekarang gitu, cuman kuotanya masih terbatas tentunya. Pendaftaran kita di akhir Agustus dan kalau misalkan anak urban nih atau orang tuanya gitu yang mau mendaftarkan anaknya bisa langsung di lpkia.ac.id atau langsung di pendaftaran di pmb.lpkia.ac.id atau mereka juga bisa nih DM ke sosmednya kita di TikTok juga ada lpkia_official dan juga di Instagram juga ada @lpkia_official. Gitu. Terus aku sempat lihat juga Teh Una kemarin tuh di Instagram kalian ada program-program kelas karyawan. Itu betul ada? Betul dong. Itu dong. Gimana sistem program kelas karyawan? Kelas karyawan ini dikhususkan untuk para anak urban nih yang masih bingung, aduh mau kerja atau mau kuliah gitu ya. Kita mewadahi itu dengan adanya kelas profesional atau bisa disebut dengan kelas karyawan. Kelas karyawan sendiri di LPKIA itu mulai perkuliahan di jam 6 sore tentunya sampai jam 21.30, jam 9.30-an gitu. Jadi itu pas banget buat teman-teman urban yang pengen kerja sambil kuliah itu tapi tidak pusing gitu ya. Jadi kayak karir juga melejit gitu kan. Melesat gitu kan. Pendidikan juga nggak boleh. Betul. Ya kalau tadi kan kita ngelihat dari Mas Novi juga kan pendidikan nggak boleh ketinggalan. Bahkan justru jadi
tombak pertama ya Mas ya, ketika kita berkarir dan segala macam. Oh, kelas karyawan juga ada, ya. Dan tadi anak urban di notes dari jam 6 sore ya. 6 sore betul. Sampai 21.30 itu offline atau online? Dan kita tuh perkuliahannya 50% offline, 50%-nya juga online. Jadi bisa diatur lah jadwal ya, iya. Apalagi sekarang sebetulnya udah banyak perusahaan yang mewajari ketika pendidikan juga tetap dilanjut ya anak urban ya. Itu dari Teh Una. Jangan lupa tadi pendaftaran, tinggal cek juga anak urban, atau bahkan sekarang nih Gen Z anak urban pengen ngecek sosmednya ada di mana, mereka itu ada di LPKIA_official. Ya, atau bahkan mau nyari tahu Teh Una ini Instagramnya yang mana ya, di situ juga ya bisa cek semuanya, udah ada nomor teleponnya, dan lokasi mereka itu ada di Jalan Soekarno-Hatta 456 Bandung ya. Itu berarti since tahun berapa Teh Una pindah ke situ? Dulu kan di Riau ya. Iya, 2000 berapa ya? 2014 ya. Oh, berarti Mas Novi udah di sana? Udah di sana belum, Pak? 2014. Udah di kampus baru belum? Kalau 2000-an kita udah pindah ya. 2000-an udah ya. Udah pindah sebenarnya. Oh, berarti kalau Mas Novi mah anak urban ke zaman ini yang tadi di udah Soekarno-Hatta. Iya, bukan yang di Riau. Iya, dulunya kan kita di Riau gitu kan. Kita legend banget kan kalau di Riau kan. Gitu kan. Tapi anak urban pastinya kisahnya Mas Novi ini juga nggak kalah legendnya, karena beliau ini sebagainya banyak sekali. Ada di sini sebagainya lengkap banget loh anak urban. By Instagramnya juga kegiatan beliau banyak banget ya. Ada Novi pengusaha, nama Instagramnya juga. Nama adalah doa, bener ya? Betul. Iya, betul loh. Bukan untuk menguatkan juga. Iya benar. Besok Sabil kaya kali ya. Sabil kaya dunia akhirat. Amin. Teh Una apa Teh Una? Apa ya? Tolong. Teh Una kawin tahun depan. Nama Instagram kita gitu harusnya. Harusnya kayak gitu ya. Jadi afirmasi ya. Iya, afirmasi untuk diri sendiri. Nama adalah doa. Malaikat aja oke gitu kan. Tiba-tiba oke kan? Bener. Bisa. Siap-siap kaget aja gitu loh. Tapi Mas Novi terakhir statement terakhir dari Mas Novi sebagai alumnus 2014 dari Institut Digital Ekonomi LPKIA. Bahkan dulu ketika Mas Novi masuk itu masih STIMIK ya. Sekarang sudah berubah menjadi institut dengan jurusan yang super lengkap. Mau cari yang atau sebutan kamu lumayan gaul juga sudah ada DKV. Tadi kelas karyawan juga lengkap. Beasiswa juga jangan ditanya. Pokoknya kepoin tadi di Instagram. Statement Mas buat teman-teman mahasiswa baru atau anak-anak yang kelas 3 SMA berarti ya. Atau bahkan teman-teman yang baru pengen join kelas karyawan. Kenapa nih kira-kira harus memilih Institut Digital Ekonomi LPKIA sebagai kampus dia? Oke, sekalian tadi jawab tentang suka duka itu ya? Iya dong, boleh. Oh iya Mas, belum aku present. Mas makasih inget loh. Ini ada yang nanya dari WhatsApp, suka duka selama kuliah di LPKIA. Berarti suka duka dulu. Iya. Terkait suka duka nih. Sebetulnya menjawab dulu untuk closing statement tadi. Oke. Ya, jadi di LPK ini saya khususnya dipertemukan dengan beberapa peluang dan prestasi. Dan itu kadang saya lihat hanya ada di LPKIA gitu ya, untuk peluang tersebut. Nah, waktu di kampus sukanya alhamdulillah saya dapat kepercayaan sebagai ketua umum BPM. BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa. Masih ada ya Mas ya sampai sekarang ya? Iya. Ketua umum dari komunitas mahasiswa penerima beasiswa. Ya, karena saat kuliah dulu saya dapat beasiswa dari pemerintah. Gitu. Luar biasa. Dan untuk menampaki prestasi tersebut gitu ya, itu saya dapatkan dari pembelajaran tadi yang saya ingat sampai sekarang tuh HR. Communication. Soft skillnya di LPKIA saya belajar itu, dan itulah yang mengantarkan saya salah satunya menjadi top puncak dari prestasi mahasiswa mungkin ya, sebagai ketua badan perwakilan mahasiswa, sebagai ketua komunitas mahasiswa beasiswa, kemudian terpilih sebagai duta kampus, dan jadi asisten dosen. Kemudian di LPK juga saya mendapat lingkungan yang mendukung, ya, dosen-dosennya yang memang punya kompetensi di bidangnya, ya, dan tidak hanya kita belajar di kelas, ya, waktu saya ada proyek, dia juga support. Ya, proyek kita. Ketika tim tidak bisa mengerjakan, dosen-dosen kita tuh sangat easy going gitu ya. Bisa untuk menjadi partner bisnis kita juga pada saat kuliah gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah saya sendiri merasa punya lingkungan yang baru yang mendukung, kemudian teman-teman baru juga dari berbagai daerah. Karena yang kuliah di LPKIA gitu ya, itu tidak hanya teman-teman dari Bandung saja. Nah, termasuk saya pun ini anak daerah, anak kampung nih, dari Kuningan, Jawa Barat. Gitu ya. Ke Bandung sudah ngekos gitu kan. Nah, mungkin dukanya juga kadang ada suka kangen ke kampung gitu ya. Kemudian ya ada tentang finansial yang juga harus
bagaimana memutar otak agar bisa menghasilkan. Hal-hal wajar sih ya Mas ya. Mahasiswa semuanya merasakan. Mungkin Teh Una merasakan, saya merasakan, dan ternyata Mas Novi juga merasakan gitu. Apalagi namanya juga mahasiswa rantau ya Mas, gitu kan. Finansial mah masalah nomor 1 kayaknya. Saya juga merasakan. Ada tambahan juga nih dari Instagram ya. Dari Kak Falah, menurut Bapak apa perbedaan LPKIA dulu dan sekarang? Nah, ini pertanyaan bagus. LPKIA sekarang tuh lebih kekinian, lebih anak muda banget. Gitu ya. Karena ada jurusan-jurusan baru. Kalau sekarang saya dulu tuh masih terbatas di teknik komputernya gitu ya. Kalau sekarang teman-teman mau jadi konten kreator, masuk aja LPKIA jurusan DKP. Benar. Itu. Karena technically sekarang udah bisa ngebantu pekerjaan kita juga. Yes. Itu ya anak urban. Nah sekarang setelah menjawab pertanyaan tadi Teh Una juga udah menjelaskan secara administratif, berarti ini tinggal satu pesan lagi anak urban dari Mas Novi sebagai alumnus tadi ya Mas ya. Ada gak sih Mas motivasi atau pesan-pesan dari pengalaman Mas Novi sebagai dulu mahasiswa dan sekarang sudah ada di posisi yang sekarang sebagai Novi Setia Nurfiat dengan berbagai kesibukannya. Tinggal lihat aja anak urbannya di sosmed beliau ya. Sosmed beliau itu ada di sini ada Novi pengusaha. Lihat aja di situ ya. Gak perlu di-mention di sini nanti sampai subuh ya Mang Betet ya. Nah itu ada nggak Mas Novi untuk mahasiswa baru terutama? Sebetulnya banyak Novi yang lain, ya, yang sukses di wirausaha, yang sukses di karir pekerjaannya, bahkan ada yang jauh lebih sukses. Hanya mereka tidak tampil di depan layar saja. Itu banyak dari alumni LPKIA. Nah sudah melihat bukti dengan sekian banyaknya lulusan LPKIA yang sukses, tunggu apa lagi? Kuliahlah di LPKIA. Ternyata sangat iklan sekali. Bener aja beliau ya, digital marketing. Terima kasih ya Mas Novi sudah hadir sebagai alumnus dari IDE LPKIA dan juga Teh Una. Terima kasih loh selalu hadir di tengah kebingungan mahasiswa calon mahasiswa sebetulnya gitu kan. Apalagi tadi untuk kamu yang sebetulnya sudah menjalani karir tapi tadi pengen ya udah deh kita jadiin S1 deh, kelas karyawan dan segala macam, itu juga sebenarnya tinggal cari aja Teh Una. Tadi bisa lihat di Instagramnya atau bahkan tinggal searching juga di Google, di website udah ada ya, tinggal ketik aja LPKIA pasti muncul. One and only Jalan Soekarno-Hatta. Kenapa sih kita ketawa-ketawa ini? Aku ketawa-ketawa. Jalan Soekarno-Hatta 456 Bandung ya anak urban. Jadi kalau misalnya kamu bingung, udah kata gue mah ya beasiswa ada, jurusan lengkap. Ini buktinya alumnus ada di depan saya dengan sejuta prestasinya gitu kan. Dan juga Teh Una sebagai staf Markomnya juga anak urban, anaknya all out banget. Sampai hari ini juga Puyang juga kagak kelihatan walaupun dibaliknya. Masih barengan sama Sabil anak urban sore-sore nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan lanjutan boleh tanya aja ke WhatsApp atau ke Instagram, nanti kita lanjutkan ke Teh Una ya dari pihak Institut Digital Ekonomi LPKIA. Sekali lagi terima kasih Teh Una, Mas Novi, semoga kita kesempatan lagi anak urban. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Sabil pastinya on sore-sore. Urban 106,3 FM Radio Visual.